So, sekarang ini lagi rame kan Squid Games Season 2 di Netflix. Dan aku lagi ngobrolin sama seorang waktu itu soal si Squid Games. Terus dia itu kayak analogikan, iya di situ dapat banyak pelajaran soal uang. Aku bilang, hah? Maksudnya? Terus dia bilang, iya di dalam show Squid Games itu sempat ada yang bilang something like this lah. Hai sendiri gak tahu maksudnya scene yang mana ya. Tapi he said, duit itu sama-sama buat masalah buat orang miskin atau orang yang kaya. It's a problem untuk dua-duanya. Untuk orang yang miskin, uang itu problem karena bagaimanapun caranya harus cari uang lebih banyak lagi gitu loh. Karena ya namanya miskin, perlu tambahan dana. So itu problemnya orang miskin. Sedangkan untuk orang kaya, uang juga problem. Karena kalau sudah kebanyakan uang, udah rasakan semua makanan yang enak, minuman enak, udah lama-lama bosen gitu loh. Terus mikirin gimana caranya untuk pakai uang supaya nggak bosen lagi. Intinya something like that lah. I sendiri bukan die hard fansnya Squid Games ya. Jadi aku nggak tahu persis scene yang mana yang dimaksud. Tapi aku langsung kayak ketawa sendiri gitu loh. Karena kalau aku boleh bilang ya, izin, ini sesuatu hal yang mungkin Anda nggak langsung setuju. Tapi kalau kamu udah di posisi yang seperti saya, ya you akan setuju lah. It's a gigantic scam. Scamnya orang kaya kepada orang miskin. Meyakinkan orang miskin bahwa orang kaya itu jahat. Orang kaya itu, kamu nggak mau seperti orang kaya gitu loh. You lebih happy miskin gitu loh. Kan ada ya si quotes atau omongan, money doesn't buy happiness. Tapi ya, mending kalau harus sama-sama sedih, mending sedih sambil nyetir Ferrari, something like that lah, ya. And even that itu kayak penipuan gitu loh. Nipu kalian untuk pikir uang itu nggak semuanya. Uang nggak bikin kamu happy. Uang malah bikin kamu jadi orang buruk, something like this. Realitasnya ya guys, uang itu nggak apa-apanya. Uang cuma memberi kamu lebih banyak pilihan. Itu toh. Kalau kamu dari awal orang buruk, ditambahan lebih banyak uang, jadi tambah buruk. Kalau kamu dari awal orang yang bagus, dikasih uang, jadi orang yang lebih bagus lagi karena kemampuan untuk memberi lebih banyak. Uang itu cuma leverage. Uang itu cuma sesuatu hal alat buat dongkrak hasil lebih besar lagi. Hasil buruk jadi lebih besar, hasil bagus jadi lebih bagus. Dan masalah happy gak happy, aku kalau harus sedih mending di Ferrari. Kenapa aku gak boleh happy plus punya banyak uang? Why? Kenapa aku harus pilih happy atau sedih? Happy gak ada uang, sedih banyak uang. Kenapa aku harus pilih? Paham ya? Hello, you're gonna say hi to about 20,000 people. Kenapa nggak bisa dua-duanya? Right? Point itu di sini. Hollywood dan basically the system lah. Sistem ini itu dibuat supaya ada dua sisi untuk pemandangannya. Right? Dari satu sisi bisa nilai, ya mereka itu gak mau masyarakat buka mata dan bilang, oh kita semua gak perlu kerja, kita semua bisa jadi bos. Kalau semua orang gak mau kerja, siapa yang sapu jalanan, siapa yang bangun bangunan-bangunan jadi kuli dan sebagainya, paham ya? Dari satu sisi bisa dilihat dari situ. Dari sisi lain, tugasnya mereka bikin film Squid Games kayak Hollywood movie apa kayak, tugasnya mereka bukan untuk bikin kamu pintar. Tugasnya mereka adalah untuk bikin kamu distracted. Distracted paham ya? Jadi lose focus. Buang waktu kamu, hahaha, hihi, nangis-nangis drama, right? Dan gak pernah ada waktu untuk bener mikir apa sih yang penting untuk hidup kamu, apa sih yang akan bikin kamu bebas dan lain-lain. Itu poinnya. Does that make sense? Realitasnya, you kalau ada uang gak ada uang, dunia ini tetap lempar masalah kepada kamu. Cuma masalahnya itu pasti skalanya berbeda, tergantung kamu udah di tahap mampunya berapa mampu. Untuk anak kecil yang belum bisa berdiri di dua kaki, jalan kakinya itu miring, itu problem. Untuk kita gak usah mikir, tinggal jalan. Sama juga untuk hal bisnis. Untuk seorang yang baru mendirikan bisnis baru, cari customer, problem. Ketika marketingnya udah established, sudah ada tim, udah ada sistem, problemnya nanti berubah lagi ke problem di sistemnya sendiri, problem di manpower dan human resources-nya, problem di harmoni antara tim dan sebagainya. Selalu ada problem, tapi problemnya skalanya berbeda dan kemampuan kamu untuk handle problem beda dan stres yang kamu mengalami pas menghadapi problem juga beda. Dulu waktu startnya bener-bener from zero, bikin 1M pertama saya itu rasa kayak impossible banget. Sekarang literally berapa hari, per seminggu, 2 minggu, udah MM-an. You know what I mean? And ngomongin MM-an. Ini di dalam komunitas VIP barusan ada yang bilang, aku ada teman, dia minta join tapi hanya kalau udah lihat apa itu mobil yang disetirkan sama si coach, baru mau join. Terus aku bilang, jawab aja, coach yang kamu mau join, saat ini homeless, saat ini gak ada mobil, saat ini naiknya Grab,
Gak pakai helm, drive bike lagi. Dan kalau kerjanya atas meja setrika. Anggap aja, miskin, gak ada apa-apa. It doesn't matter. At the end of the day, kalau you tanya kepada saya, right? Does money create problems? Financial advice-nya Squid Games bagus atau enggak? My answer is, money is just a tool. Buat saya pribadi ya, alat untuk bisa dapat lebih banyak kebebasan dan freedom. Pilihan. That's all it is. Itu satu-satunya alasan kenapa I'm not interested menghasilkan miliaran dolar, puluhan triliun rupiah. Nggak ada interestnya. Kalau dapat great, kalau dapat no problem, saya tetap terima. Tapi itu bukan obsesi saya, you know? Kenapa? Karena kalau obsesinya jadi orang yang misalkan terkaya di dunia, selalu ada yang di atas kamu. Gak pernah berhenti, gitu loh. Sampai kamu di level udah tingkat, kamu yang menguasai Federal Reserve Bank, kamu yang menguasai negara, nah itu baru ada. Nah di situ udah evolusi lagi, udah bukan patokan duit, patokan power, patokan kamu ada pasukan berapa banyak, bisa invade negara mana. Udah beda lagi mainannya. So kalau patokannya jadi orang paling kaya, you'll never be happy, never puas, selalu ngejar. Tapi kalau patokannya lebih ke, aku cuma mau bebas. Apapun yang aku mau beli, apapun yang aku mau experience mengalami, apapun yang aku mau hari ini melakukan, gak ada satu orang pun yang bisa kontrol saya. Happiness saya, kebahagiaan saya gak tergantung sama opini siapapun juga. Kalau harus lihat apa jam tangan yang dipakai, harus lihat kunci mobilnya apa, berarti happiness aku tergantung sama orang lain. Dan identitas aku jadi terikat ke itu. Kalau ada sesuatu saat aku mau keluar dari rumah gembel-gembelan, gak pakai itu, gak janjan rambut, dipanjangin aja sekaligus, and I care about that. I peduliin itu. Udah, berarti ada yang kontrol aku. Berarti aku gak beneran bebas. Paham ya? That's why I don't care about it. Nah, bukan berarti uang gak penting. Bukan berarti I gak ada target mau mencapai financial goals tertentu, mau dapat uang sekian. That's not the case. Tapi esensi alasan kenapanya berubah. Dari obsesi aku mau jadi kaya, obsesi mau hasilkan satu yang pertama, jadi ke I just want to be free. Dan uang hanya alat untuk menambah pilihan saya. Dan lama-lama berubah jadi I cuma hasilkan uang untuk ngukur aku tahun ini banding tahun kemarin performanya naik atau turun. Jadi kayak main game gitu loh, main tenis, main soccer, main apa, aku bisa goalnya berapa kali. Kalau kamu udah di posisi kayak, let's say like Lionel Messi lah, udah menang semua piala, menang semua kompetisi, do you stop playing football? Tiba-tiba retire, pensiun, berhenti semuanya? No, just have fun gitu loh. Tendang gol, masih gak apa-apa. Tapi karena ya it's just fun, it's fun untuk bisa hit those goals. Nah, I'm sharing semua ini supaya kalian ada perspektif lain dari yang umum gitu loh. Karena I've seen it myself di movie Hollywood, di apa, selalu penjahatnya kan rata-rata orang yang banyak duit, terus di abuse duitnya, orangnya dimanipulasi, ditekuk, di Squid Games, taruhan siapa yang mati duluan, you know. Seolah-olah berkesan secara subconscious, kamu nggak mau jadi orang kaya karena nanti jadi jahat. And that's just bull. Total bullshit. Sistem ini gak mau kamu jadi bebas. Sistem ini butuh kamu jadi apa ya, pekerja. Orang yang produktif buat sistem, buat negara, buat organisasi, perusahaan, dan sebagainya. So, mereka akan dengan segala taktik, segala jurus, segala strategi, akan bikin supaya kamunya rasa it's better untuk nggak jadi kaya. Sedangkan aku di sini tugasnya balikan dari itu, opposite-nya. I'm here untuk menunjukkan kalian, you bisa jadi bebas. You bisa, gak ada siapapun yang bisa kontrol kamu hari ini mau melakukan apa, sama siapa, dengan baju apa, dandan apa, terserah kamu. Paham ya? It's your choice. Nah, omong gitu, udah tahu apa yang bad financial advice, apa yang good financial advice. Well, dari satu sisi bisa baca banyak buku, rekomendasi paling mendasar ya di level kamu selama ini ada duit pasti dibelanjain. Maybe read a book kayak Richest Man in Babylon, good starting point. Tapi really, you mau rahasia-rahasia yang the best. Bukan omong sombong ya, tapi channelnya MyStack banyak pelajaran yang bagus. Tapi mau itu dari channel kita atau enggak, nyontek dari orang-orang yang udah ada hasil yang kamu inginkan, yang udah hidup gaya hidup yang kamu inginkan, yang filosofinya filosofi yang kamu inginkan, yang hasil keuangan sesuai yang kamu inginkan. Berusaha nempel sama orang seperti itu. Bagaimanapun caranya. Harus terbang ke sana,
harus menawarkan diri jadi pegawai ultra murah, level paling bawah, hanya supaya bisa deket sama dia tiap hari, lakukan itu. Anything you can. Memberi nilai kepada orang yang sudah ada hasil yang kamu inginkan, dan orang itu akan mau kasih nilai balik ke kamu. Dan kemampuan orang itu, dalam hal ini kita asumsi orang kaya, kemampuan dia untuk kasih balik jauh lebih tinggi daripada kemampuan kamu untuk kasih duluan. Paham ya maksud saya? That's the secret sauce. Setidaknya starting point-nya di situ. And then dari situ bisa kembangin ke arah mana-mana. Oke? Good lesson. Semuanya diawali dengan Squid Games kasih saran keuangan yang bagus. No, it didn't. But, ya gitulah. Ini kita sharing-sharing dulu. Alright. Ayo gak tahu ini kita lagi jalan kemana, jadi ayo masuk lagi ke mall. See you guys next time. And semoga ini merubah nasib kalian. Bye.